Robo. Robo. Detik-detik robo, Pak. Pak Camat. Robo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Detik-detik sebuah tanggul penahan gereja Oikumene longsor terekam CCTV di Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Tak pelak peristiwa ini membuat ratusan jemaat gereja yang akan melaksanakan ibadah panik. Akibat longsoran, sebuah pohon Natal dan pagar gereja rusak parah. Guna mengantisipasi longsor susulan akibat turunnya hujan, para jemaat menutup area longsoran menggunakan terpal. Diduga tanggul penahan gereja longsor akibat tak kuat menahan beban ditambah adanya saluran air di sekitar tanggul yang membuat bangunan rapuh. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, robo, Pak. Tapi sekarang kayak di Tanggul Cempai. Sebuah video viral memperlihatkan kondisi lapangan Adi Makassau di Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang dibanjiri sampah pasca acara malam pergantian tahun baru 2024. Sampah-sampah berserakan di seluruh area lapangan didominasi oleh sampah plastik dan petasan. Kondisi ini disayangkan pihak Dinas Kebersihan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya. Kondisi yang ada saat ini adalah kondisi yang tidak terduga, di mana di lapangan saat ini kebetulan dilanjutkan dengan perayaan malam pergantian tahun. Ya, jadi kondisi lapangan saat ini penuh dengan sampah dan kami dari Dinas Lingkungan Hidup sementara mengupayakan untuk pembersihannya. Kini pihak Dinas Lingkungan Hidup tengah membersihkan seluruh area lapangan, mengingat lapangan ini selalu ramai oleh masyarakat untuk berolahraga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Edwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah rumah di Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah. Diduga munculnya api berasal dari korsleting listrik lantaran sempat tercium aroma kabel terbakar. Pasar Asmk, Tambora, Jakarta Barat ramai dikunjungi mama yang mengajak buah hatinya mencari peralatan sekolah. Harga yang relatif murah dan banyak pilihan membuat pasar ramai dikunjungi masyarakat ibu kota dan luar Jakarta. Meski terbilang musiman, pedagang tak menaikkan harga dan tetap mengambil keuntungan normal sebesar 10%. Ya, pemirsa, jelang pernikahan 7 Januari nanti, Pangeran Brunei Darussalam Abdul Matin Bolkiah pamer foto bersama calon istrinya Anissa Rosnah. Sejumlah netizen yang mengidolakan ketampanan Matin pun dibuat patah hati. Pangeran Brunei Darussalam Abdul Matin Bolkiah akan menikah dengan Anissa Rosnah pada 7 Januari 2024. Putra Sultan Brunei Hassanal Bolkiah itu memamerkan foto bersama calon istrinya yang bikin netizen baper. Sambil mengucapkan tahun baru, pria tampan 32 tahun ini menampilkan momen kebersamaan dengan calon istri. Foto keduanya disukai lebih dari 500.000 orang dan mendapat ribuan komentar. Sejumlah netizen mengaku baper dengan kemesraan keduanya. Sebelumnya pada awal Oktober 2023, Kerajaan Brunei Darussalam mengumumkan rencana pernikahan Pangeran Abdul Matin. Rencana pernikahan yang diumumkan lewat koran lokal Borneo Bulletin akan berlangsung selama 10 hari yang digadang-gadang akan menjadi royal wedding terbesar di tahun ini. Ya, pemirsa, kepadatan terjadi di Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, di mana banyak penumpang kembali dari libur Nataru. Sementara itu, sebagian warga DKI Jakarta sudah mulai kembali ke rutinitasnya, terlihat dari jumlah penumpang KRL yang sudah kembali normal. Suasana Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang nampak mulai dipadati penumpang yang baru tiba dari berbagai daerah. Penumpang kebanyakan usai menikmati liburan Nataru di berbagai destinasi wisata dan 5 kota besar Indonesia seperti Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, serta Surabaya. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang mencapai 133.267 orang dan pergerakan pesawat berjumlah 977 penerbangan.
Pengelola bandara mencatat periode libur Natal dan Tahun Baru 2024 ada kenaikan 29% penumpang dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, lonjakan kedatangan penumpang bus juga terlihat di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Jumlah kedatangan penumpang bus antar kota antar provinsi melonjak 30% dibandingkan hari normal. Tercatat sebanyak 3.455 penumpang dari berbagai daerah tiba menggunakan 377 bus akap di Terminal Kampung Rambutan. Para pemudik dari berbagai daerah kembali ke Jakarta karena kegiatan belajar mengajar sekolah dan aktivitas di perkantoran sudah dimulai pada 2 Januari 2024 ini. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta, Hasnugara dan Rio Manik iNews melaporkan. Lebih dari 900.000 pengguna KRL diperkirakan akan masuk kerja pada awal tahun baru usai libur panjang. Di stasiun Depok Lama banyak pekerja yang rela menunggu antrian sejak pagi dan rela berdesakan di dalam gerbong kereta untuk bisa memulai bekerja di pusat-pusat perkantoran yang ada di Jakarta. Kondisi serupa juga terpantau dari stasiun Tanah Abang di mana sebelumnya penumpang komuter lain didominasi pengguna musiman yang memanfaatkan waktu liburnya bersama keluarga. Kini telah dipenuhi oleh pekerja dari kota penyangga Jakarta. Meski terlihat padat, puncak keberangkatan para pengguna KRL yang terjadi pada jam 6 hingga 9 pagi serta sore hari seiring usai jam kerja masih terbilang normal. Untuk menampung kepadatan penumpang, KAI Komuter akan mengoperasikan komuter lain sejumlah 1.100 setiap hari. Sementara bagi para pengguna yang akan kembali ke Jakarta atau ke lokasi kerja mereka usai liburan disarankan untuk memilih waktu yang lebih lengang. Ya pemirsa, Pantai Karnaval Ancol dan Ragunan masih menjadi salah satu tempat wisata favorit di masa liburan Tahun Baru 2024. Selain tiket masuk yang terjangkau, lokasi masih berada di dalam Jakarta menjadi pertimbangan warga menghabiskan libur panjang sekolah. Merayakan dan menikmati hari libur tahun baru tak perlu jauh-jauh keluar kota. Karena di Jakarta banyak tempat wisata menarik yang murah dan bahkan gratis yang bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat. Salah satu yang masih menjadi favorit adalah Pantai Karnaval Ancol di Jakarta Utara. Di sini pengunjung dapat bermain air dan pasir atau sekedar duduk menikmati hamparan laut hanya dengan membayar Rp30.000 saja. Untuk lokasi ini lumayan ya, nggak terlalu jauh kok, lumayan deket juga ke sini. Dari ke sini dengan keluarga ya? Iya, sama teman-teman, sama keluarga, sama tetangga. Nah untuk tiketnya sendiri pun gimana Bu di Ancol ini? Standar sih, masuk ke sini kok murah. Selain Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan libur tahun baru. Selain tiket murah meriah yakni Rp3.000 hingga Rp4.000, pengunjung juga bisa memperkenalkan anak-anak dengan bermacam satwa liar. Dan jika mau yang gratis, Taman Wisata Gratis Danau Sunter Tanjung Priuk Jakarta Utara bisa menjadi pilihan untuk bersantai bersama keluarga sambil kulineran. Selain itu, pengunjung juga bisa bergoes di atas air dengan perahu bebek dengan tiket Rp25.000 atau menaiki perahu naga dengan membayar Rp15.000 saja. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu-Sudibyo, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo makan malam bersama pendeta seSemarang. Sementara Anies Baswedan mengunjungi rumah masa kecilnya di Yogyakarta dan Gibran Rakebuming Raka ikut kegiatan senam gemoy dalam kampanye di Kabupaten Sragen. Di hari kampanye ke-35 calon presiden nomor urut 3 yang juga capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan dengan pendeta seSemarang. Kehadiran Ganjar Pranowo ditemani Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu-Sudibyo. Pertemuan dengan pendeta seSemarang itu berlangsung tertutup. Sebelumnya di depan ratusan caleg dan relawan sekaresidenan Semarang, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan 3 tugas yang harus dilakukan dalam 43 hari menjelang pencoblosan. Selain sosialisasikan program unggulan dan pengawalan TPS, Ganjar juga meminta agar seluruh daerah dilakukan simulasi pencoblosan.
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengunjungi rumah masa kecilnya di Taman Juwana Dagan, Sosro Menduran, Kota Yogyakarta. Selain bernostalgia, Anies ingin mengenalkan tempat ini sebagai bagian dari sejarah keluarganya. Meski kondisi rumah tak jauh berbeda, namun lingkungan sekitar rumah banyak dibangun penginapan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berpartisipasi dalam kegiatan senam gemoy di Terminal Lama Gemolong, Kabupaten Sragen. Gibran melanjutkan belusukan ke Pasar Gemolong dan memborong jajanan pasar dan buah durian. Dalam kampanyenya, pasangan Prabowo Subianto ini menekankan pentingnya menjaga etika kampanye dan menghindari saling ejek dan fitnah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah beragamnya kuliner Kota Bogor, ada salah satu kedai makan legendaris yang menjual kuliner khas Padang dan selalu ramai. Hidangan yang lezat dan racikan bumbu khas otentik Padang menggugah selera para pecinta kuliner. Dan berikut laporan Aulina Yasha dalam segmen Foodiegram. Hari ini saya mau mengajak pemirsa untuk mencoba makanan yang sudah legendaris, yaitu di sekitar kawasan Bogor. Katanya makanan ini sudah ada sejak 20 tahun lalu. Kalau gitu saya sudah penasaran seperti apa makanan khas Padang yang sudah melegendaris sejak 20 tahun lalu. Kalau gitu kita langsung lihat ke dalam aja yuk pemirsa. Kira-kira rekomendasi apa nih Uni yang bisa saya makan pagi hari ini yang paling banyak dibeli sama pengunjung Uni? Kalau kita di lontongnya di gulai pakis. Oke, gulai pakis, di lotek sama di soto campur. Soto campur khas Padang ya. Soto Padang. Terus ada lotek juga nih Uni. Loteknya ada apa nih yang membedakan dengan lotek-lotek biasa? Lotek kita kalau di kita banyak sayur bikin dirungkap. Oh. Terus kita dadakan bikinnya. Oh, langsung pesan lalu dibikin. Sobat makan, makanan khas Padang yang saya tadi udah bilang di awal akhirnya sudah ada nih di depan saya, tersedia. Pasti nih enak banget nih. Udah gak sabar pemirsa, saya penasaran banget, lapar banget nih. Kita cobain langsung satu-satu yuk. Nah sekarang sobat makan saya mau coba lontong pakisnya. Kita coba pakis kayak gimana nih rasanya, apa perbedaannya nih? Sobat makan, ini kan lontong pakis ya. Saya kira tuh cuma pakis aja. Taunya di dalamnya ada ikan terinya juga nih. Jadi mie, pakis, lontong pakai ikan teri dan perpaduannya pas banget. Saya mau cobain ya kayak gimana lotek Padangnya nih. Bumbu khas Padang. Cobain ya. Lihat nih bumbunya nih encer banget nih. Makan nih perbedaannya dari lotek khas Padang itu dia pakai topping lagi, di atasnya pakai mie lagi yang warna kuning kayak tadi mirip sama lontong-lontongnya. Dan penutupnya ada teh talu, yaitu teh yang dicampur sama telur bebek. Nah kita coba, udah pakai jeruk nih dicampur. Lebih segar sobat makan. Enak. Nah sobat makan yang pengen cobain makanan khas Padang yang memang ada semua nih dan enak-enak banget menurut saya, datang aja ke sekitar Jalan Raya Pandu di Kota Bogor. Kalau gitu saya Aulina Yasha dan juru kamera Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi melepas liarkan anak penyu bisa mengunjungi kawasan wisata Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten. Pengelola wisata akan memberikan edukasi tentang penyu jenis sisik dan penyu hijau. Objek wisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa mendapatkan edukasi tentang pelestarian penyu di sebuah penangkaran bernama Sahabat Penyu. Ada dua jenis penyu yang ditangkarkan di tempat ini, yaitu penyu sisik dan penyu hijau. Umumnya penyu bertelur di pinggir pantai dan meninggalkan sarangnya. Oleh pengelola penangkaran, telur penyu dipelihara dan jika sudah menjadi tukik atau anak penyu akan dilepaskan. Uniknya para pengunjung akan diberikan kesempatan melepas liarkan penyu ke habitatnya.
Ke mana? Laut. Kenapa dilepasin? Ya, adanya di laut. Pelestarian penyu sisik dan penyu hijau tak lepas dari tingginya perburuan tukik dan penyu dewasa dari kedua jenis penyu tersebut. Para pemburu biasanya mengambil telur dan daging penyu untuk dijual dengan harga mahal. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.